Refleksi kemahasiswaan IPB University menjadi momen yang penting bagi kita untuk sejenak menilik kembali perjalanan, pencapaian, dan kontribusi yang telah dilakukan oleh mahasiswa dalam tumbuh kembang IPB University sampai usianya yang beranjak 60 tahun. Sesi diskusi perjalanan kemahasiswaan IPB University dari masa ke masa akan disampaikan oleh Profesor Dr. Syafrida Manuwoto, penulis utama buku sejarah kemahasiswaan IPB University, dan langsung akan dimoderatori oleh Dr. Syafitri Hidayati, asisten bidang arsip digital dan pengelolaan museum. Dan tentunya nanti akan ada cindramata bagi 3 penanya terbaik bagi rekan-rekan mahasiswa semua yang memberikan pertanyaan. Dan langsung saja saya akan mengundang moderator kita pada pagi hari ini, yakni Dr. Syafitri Hidayati. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin Bapak Ibu, saya akan memandu jalannya diskusi sesi pertama yang akan disampaikan oleh Prof. Syafrida Manuwoto. Sebelum saya mempersilahkan Ibu untuk maju ke depan, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari pembicara kita pada pagi hari ini. Prof. Syafrida Manuwoto merupakan penulis utama dari seri buku sejarah IPB mulai dari tahun 2015 sejarah kelahiran IPB sampai 5 seri berikutnya perjalanan pertumbuhan dan perkembangan IPB, dan seri yang hari ini akan banyak kita bahas yaitu seri sejarah kemahasiswaan IPB. Beliau adalah pelaku sejarah, pencatat sejarah, juga penulis sejarah, di mana beliau juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Pertanian IPB, menjadi Kepala Pusat Kajian Buah Tropika, juga menjadi Dekan Sekolah Pasca Sarjana IPB. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada Prof. Syafrida untuk maju ke atas panggung. Kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor IPB belum hadir, Wakil Rektor Pak Halim, Bapak-Bapak Dekan, tidak ada Ibu Dekan, Ketua Departemen ada, dan hadirin sekalian, dan tentu saja mahasiswa yang sangat saya cintai. Jadi terima kasih kepada IPB yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bertemu, bercerita tentang terutama masa lalu dari kemahasiswaan IPB. Saya duduk aja Pak ya. Jadi judulnya tidak saja 60 tahun IPB, tapi ingin melihat juga jauh ke belakang. Ya, jadi suatu perspektif sejarah yang akan saya sampaikan. Dan pembicaraan saya nanti akan terdiri dari 3 bagian. Ya. Yang pertama mengenai sejarah gerakan mahasiswa, kemudian peraturan-peraturan apa saja yang menjadikan acuan ya di dalam
pembinaan kemahasiswaan dan juga organisasi mahasiswa, dan kemudian melihat organisasi IPB yang kemudian menjadi IPB, tentu saja mulai juga menjadi dari UI. Dan mungkin tidak banyak yang bisa disarankan, karena kalau saya lihat IPB sudah tahun ini saja sudah mendapat penghargaan banyak sekali, ya, selamat untuk itu, termasuk juga Abdi Daya Ormawa selama 3 tahun ya Pak Ali. Saya kira itu suatu prestasi yang baik, dan titik berat dari Abdi Daya Ormawa itu pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Dan saya kira pemberdayaan dan masyarakat ini itu sudah ada di DNA IPB, ya. Dan tentu saja itu diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi baiklah, saya akan mulai saja next. Nah, sebelum itu mari kita lihat pengertian umum ya dari mahasiswa. Ya. Jadi mahasiswa, kalau kita lihat dari peraturan-peraturan yang ada, mahasiswa itu adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi. Ini suatu definisi yang permukaan saja. Saya lebih suka melihat definisi yang disampaikan oleh Shields, ya, walaupun 30 tahun yang lalu ya bukunya, tapi di sini mahasiswa itu adalah lapisan intelektual masyarakat yang mempunyai fungsi tanggung jawab yang khas. Ya, apa saja itu? Jadi menciptakan dan menyebar budaya, ya, memberi keberdayaan dan kebersamaan, mempengaruhi perubahan sosial, memainkan peran politik, ini yang kadang-kadang suka lebih disukai begitu, mengembangkan konsep pembangunan nasional dan antar bangsa. Saya kira ini perlu saya tidak melihat juga di dalam, atau saya luput dalam statuta IPB, saya sarankan didefinisikan dengan baik. Barangkali pada hari ini mahasiswa juga bisa membuat definisi apa yang mereka rasakan sebagai mahasiswa itu, sehingga nanti bisa dikumpulkan dan bisa dirangkum. Kemudian sejarah kemahasiswaan, next please. Sejarah kemahasiswaan adalah catatan masa lalu yang berkaitan dengan hal ihwal kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi, ya, khususnya IPB. Jadi dengan sejarah itu, maka saya harapkan nanti mahasiswa yang hadir di sini bisa mengenal jati dirinya sebagai pribadi, sebagai anggota dari IPB, sebagai juga warga negara bangsa, walaupun warga negara dunia. Ya. Nah, untuk masa ke masa ini saya bagi uraian ini atas beberapa bagian. Ya, langsung saja pada pra kemerdekaan. Bahkan di awal abad ke-20, ya. Pada waktu itu mahasiswa Stovia, ya, mahasiswa Stovia digagas oleh alumninya
Dr. Wahidin Sudirohusodo datang ke kampus Stovia. Stovia ini sekarang menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ya. Jadi datang berdiskusi dengan beberapa mahasiswa dan mahasiswanya tergugah, ya, membentuk suatu organisasi kita kenal semua, Budi Utomo, pada tanggal 20 Mei 1908. Dan Budi Utomo ini merupakan organisasi pemuda dengan manajemen yang modern, punya anggaran dasar, punya anggaran rumah tangga, punya tujuan. Dan tujuannya itu adalah untuk memajukan pribumi. Waktu itu belum ada bangsa Indonesia, untuk memajukan pribumi melalui pendidikan. Jadi dalam waktu yang singkat, dengan media komunikasi koran yang sangat sederhana pada waktu itu, disertai dengan pedagang-pedagang, ini menyebar ke seluruh Nusantara. Belum ada juga Indonesia pada waktu itu, ya. Dan segera Budi Utomo ini ada 40 organisasinya dengan 10.000 anggotanya, dan kemudian itu juga bertambah menurut waktu. Nah, kemudian dari gerakan Budi Utomo inilah muncul gerakan-gerakan pemuda kedaerahan. Yong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Batak, Ambon, dan lain sebagainya. Walaupun kedaerahan, tapi tujuan mereka adalah dengan landasan persatuan. Ya, mereka sudah memimpikan bagaimana kita membentuk suatu bangsa. Ya. Nah, organisasi-organisasi kepemudaan inilah yang kemudian berkembang. Mereka melakukan pertemuan-pertemuan, tentu tidak semudah sekarang transportasi, komunikasi, tapi kemudian mereka melakukan beberapa pertemuan, kemudian melalui 2 kongres, ya, maka terjadilah peristiwa Sumpah Pemuda, ya. Dan Sumpah Pemuda itulah, jadi Sumpah Pemuda kalau kita tanyakan sekarang apa itu Sumpah Pemuda, seringkali keluarnya itu satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa, satu bahasa. Sebetulnya esensi dari Sumpah Pemuda itu sampai kepada 3 ikrar sumpah itu adalah keinginan untuk bersatu menjadi suatu bangsa, walaupun mereka berbeda-beda di dalam etnis, ya, asal daerah, agama, budaya, tapi tekadnya adalah untuk membentuk suatu bangsa. Jadi sebetulnya negara kita ini adalah negara bangsa, ya, nation state. Ya. Nanti kita akan penutup, nanti kita akan lihat bagaimana ancaman terhadap nation state itu. Nah, sementara itu saya tadi sudah loncat ke tahun 28. Sementara itu di luar negeri, terutama di negeri Belanda, karena pemuda-pemuda yang tergabung di dalam Yong Java dan seterusnya itu mendapat kesempatan ke luar negeri, ke Belanda untuk meneruskan sekolahnya. Mereka membentuk forum-forum diskusi, ya. Tapi forum-forum diskusi ini kemudian berkembang menjadi forum politik. Mereka juga yang menggunakan kata-kata Indonesia untuk pertama kalinya. Sebelumnya itu kan dikatakan Hindia Belanda. Bangsa kita saja disebut
Inlander. Ya. Jadi pada waktu itu tahun 22 Muhammad Hatta, ya, yang pertama kali di dalam perkumpulannya itu menggunakan kata Indonesia, dan setelah itu orang Belanda sendiri juga mulai menggunakan kata Indonesia. Next please. Dan forum-forum diskusi ini kemudian menjadi forum politik, dan forum politik itu menjadi partai, antara lain Partai Nasional Indonesia, Partai Bangsa Indonesia. Next please. Nah, ini tadi saya sudah sudah katakan bahwa esensi dari Sumpah Pemuda itu adalah kesadaran bahwa di atas berbagai keragaman, ya, para pemuda bersumpah, ya, untuk mengutamakan nasionalisme dan persatuan di atas kepentingan pribadi, kelompok, agama, golongan ataupun suku. Next please. Nah, kita meningkat sekarang pada 42 sampai 45. Kita tahu bahwa 42 itu Jepang masuk, ya, dan Jepang ini bukan main kejamnya, ya. Kemudian semua organisasi, semua aktivitas perguruan tinggi itu dibekukan, ya. Tapi pemuda kita juga tidak menyerah begitu saja. Mereka juga membuka forum-forum diskusi yang mereka lakukan di asrama-asrama. Jadi ada asrama Menteng Raya, asrama Gunung Sahari, dan asrama Godanglia. Semuanya ada di buku sejarah kemahasiswaan. Ya, kemudian mereka mendapat latihan militer dari Jepang. Ya. Dan pemuda-pemuda dan mahasiswa inilah yang kemudian nanti menjadi kekuatan TNI, menjadi pejuang-pejuang. Ya. Nah, setelah dan pemuda-pemuda ini jugalah setelah Jepang kalah, maka waktu itu Soekarno-Hatta masih merencanakan proklamasi itu akhir Agustus, tapi mereka paksa untuk segera memproklamirkan itu, ya. Maka terjadi proklamasi 17 Agustus, dan ya, ini menjadi catatan juga bahwa 2 hari setelah proklamasi, Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia berdiri, ya. Ada fotonya, gambar yang di Bogor, ya, di Bogor, tapi sekarang sudah jadi rumah. Kalau bisa itu dibeli IPB begitu, ya, Pak Alim. Ya, karena gedung-gedung, benda-benda bersejarah itu kita tidak terlalu memperhatikan gitu. Dan ya, jadi mahasiswa, oh ya, walaupun sudah diproklamirkan, pemimpin-pemimpin bangsa belum bertemu dengan rakyat, maka mahasiswa dan pemuda juga yang mengerahkan masyarakat untuk rapat raksasa namanya. Kalau sekarang istilahnya mungkin rapat akbar begitu, pada 19 September. Dengan demikian kelengkapan suatu negara itu sudah ada. Tidak saja ada pemimpin, ada teritori, dan ada rakyatnya. Next, peran mahasiswa. Tahun 46 sampai 1950, kita tahu bahwa tentara Belanda membonceng tentara sekutu yang akan melucuti
tentara Jepang ya datang ke Indonesia, dan Belanda itu mulai menjajah kembali. Nah, pada tahun 46 itu mereka menganggap meninggalkan legasinya untuk membentuk suatu universitas. Karena sebelumnya yang didirikan oleh Belanda itu hanya sekolah tinggi, hanya individu perguruan tinggi. Baru pada tahun 46 itu digabung menjadi Noord Universiteit atau universitas darurat, yang pada tahun itu juga dirubah menjadi Universiteit van Indonesia. Ada beberapa fakultas yang ada di situ, termasuk fakultas pertanian yang ada di Bogor. Tahun 47 itu sekolah kedokteran hewan menjadi fakultas kedokteran hewan. Tahun 47 masuk Universiteit van Indonesia itu. Kemudian sebelumnya belum selesai ya, tahun 49 tahun 47 beberapa universitas yang sudah ada itu mahasiswanya mulai membentuk organisasi ya. Jadi organisasi lokal, Perhimpunan Mahasiswa Jakarta itu PMD, PMKRI Mahasiswa Katolik, HMI tahu semua, PMKL ini tahu saya, PMKH kedokteran hewan itu sudah ada. Nah, jadi ini organisasi ekstra yang dibentuk, dan organisasi ekstra ini menghimpun dirinya menjadi BKMI ya. Dan karena pada waktu itu adalah masa perjuangan, maka yang mereka lakukan itu sambil kuliah, sambil berjuang, apalagi di daerah Republik ya. Jadi dan tahun 49 melalui konferensi meja bundar ya, dengan berbagai tekanan dari PBB, akhirnya Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Termasuk yang diserahkan itu adalah Universiteit van Indonesia ya, itu merupakan aset yang tinggi sekali nilainya. Nah, jadi setelah itu tahun 50 ya, ada kongres pemuda di situ ya. Catatan bahwa pada waktu penyerahan kedaulatan itu syaratnya kita negaranya berbentuk federasi, bukan negara kesatuan ya. Nah, pemuda mahasiswa berjuang pada tahun 50 itu melalui organisasinya untuk mewujudkan kembali negara Indonesia ini sebagai negara kesatuan. Next. Tahun 51, tahun 54, sebelumnya itu ada ketetapan MPR ya pada waktu itu yang mengamanatkan membangun perguruan tinggi pada setiap ibu kota provinsi ya. Dan itu jadi motivasi mahasiswa ya
pada waktu itu membangun bangsa, semua di universitas-universitas yang ada itu. Nah, mulai dibentuk Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa. Ya. Dan kegiatan itu masih terbatas pada olahraga saja. Jadi ada Badan Koordinasi Keolahragaan Mahasiswa Indonesia atau BKMI. Nah, pada waktu itu mulai dilakukan pertandingan-pertandingan olahraga antar perguruan tinggi, antar daerah, sampai Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Nah, tahun 55 sampai tahun 59, kita tahu tahun 55 itu adalah pemilu yang pertama. Ya. Dan pada waktu pemilu pertama itu ada 2 kali harinya. Yang pertama memilih DPR, yang kedua memilih konstituante. Ya. Dan pemenang pemilu itu ada 4 partai, ya, PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Wah, di sini mulai ada masalah, ya, karena setiap partai tentu ingin mendapat suara terbanyak dan mahasiswa adalah potensi untuk digarap. Nah, karena itu organisasi mahasiswa yang ada itu ditunggangin atau bahkan dibentuk yang baru. Ya. Misalnya GMNI di bawah PNI, HMI di bawah Masyumi, PMII di bawah NU. Kemudian tahun berapa ada catatannya itu PKI membentuk CGMI. Ya. Nah, jadi disitulah mulainya belum selesai, belum next. Ya. Jadi pada waktu itulah mulainya friksi-friksi antar mahasiswa. Ya. Dari tahun 59 keluar dekret presiden, ya, kembali ke Undang-Undang Dasar. Kemudian antara lain itu adalah Nasakom, ya, konsep Nasakom. Kalau dilihat di dalam kurikulum perguruan tinggi itu ada juga pendidikan Nasakom. Demikianlah terus proses friksi antar mahasiswa itu terjadi sampai tahun 64. Next. Dan kita tahu bahwa pada tahun 65 itu terjadi gerakan G30S, ya. Dan pada waktu friksi-friksi itu terjadi, maka organisasi mahasiswa lokal, kalau di Bogor ini MMB, ya, Masyarakat Mahasiswa Bogor, sampai sekarang juga masih eksis. Saya juga MMB, membentuk karena melihat ditunggangi oleh politik, maka organisasi-organisasi lokal yang independen itu membentuk SOMAL, Sekretariat Organisasi Mahasiswa Lokal. SOMAL inilah nanti yang menjadi salah satu kekuatan tatkala Kesatuan Aksi Mahasiswa terbentuk. Jadi pada waktu peristiwa G30S itu, ya, Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan namanya pada waktu itu, bingung juga dengan kudeta yang terjadi, kemudian pembunuhan. Pada waktu saya Bimas tahun 65 itu di desa tempat saya Bimas itu ditunjukkan juga lobang-lobang memakamkan orang-orang PKI yang dibunuh.
gitu ya. Jadi seramlah pada waktu itu. Maka Menteri PTIP memanggil organisasi-organisasi yang tidak tampak ditunggang, tidak tampak beraliran kiri, ya, karena itu komunis itu sudah merajalela betul pada waktu itu. Jadi ini HMI, GMKI, PFII, Somal, mahasiswa Pancasila, ya, IPMI membentuk kami, ya. Dan kami inilah bersama-sama RPK, kalau sekarang Kopassus ya, RPK itu yang menjatuhkan Orde Lama dengan tuntutan trituranya. Dan tokoh-tokoh kami ini yang katanya mengembangkan Orde Baru, ya, Akbar Tanjung, Pak Soleh Solahuddin itu juga tokohnya, Elias, ya, yang dari IPB. Nah, kemudian kita meningkat ke Orde Baru, dan pada Orde Baru ini banyak sekali yang terjadi, ya. Ya, memang dari segi pemerintahan kita mulai mempunyai GBHN, mempunyai Repelita 5 tahun, tapi kemudian banyak juga anomali-anomali pengelolaan negara yang terjadi, ya, sehingga gerakan mahasiswa juga muncul. Oh ya, tadi saya lupa bahwa pada waktu chaos masa G30S itu mahasiswa sangat berperan, ya, di dalam IPB dalam melakukan screening terhadap rektor, terhadap dosen, terhadap mahasiswa, sehingga pada waktu itu yang indikasi berhaluan kiri itu ada yang dikeluarkan, ada yang diskors, ada yang juga bisa langsung kuliah. Dan angkatan 65 yang baru masuk itu praktis 1 tahun tidak kuliah, tidak ada kegiatan apa-apa. Angkatan 66 tahun 66 tidak menerima mahasiswa, baru tahun 67 IPB menerima mahasiswa kembali. Jadi dengan keadaan Orde Baru yang seperti itu, maka terjadi beberapa kali gerakan mahasiswa. Next. Oke. Jadi ada malari, ya, malari ini bukan main pada waktu itu, korban dan sebagainya, ya. Kemudian tahun 77 sebetulnya pada gerakan malari ini adalah respon atau protes terhadap pemerintahan Soeharto hasil pemilu tahun 71, ya. Dan itu berulang kembali pada tahun 77-78. Cuman pada tahun 77-78 karena mahasiswa itu sudah trauma terhadap apa yang terjadi, kegiatan 77-78 itu ada di dalam kampus. Di kampus Beranang Siang itu di puncak atapnya itu ada poster besar sekali, turunkan Soeharto. Jadi ABRI pada waktu itu yang sangat membackup Soeharto, itu ABRI masuk kampus, mereka yang menurunkan itu, ya. Dan tokoh-tokohnya pada waktu itu ada Pak Yoni Kusmaryono, ya. Next please. Jadi demikianlah tahun 97-98, kemudian ada gerakan reformasi yang pada hakikatnya bisa menjatuhkan Soeharto, ya. Ini semuanya ada di buku. Next please.
Nah, ini peraturan perundang-undangan terkait kemahasiswaan. Tidak berarti ini saja, tapi inilah yang ada langkah-langkah yang penting. Pada waktu tahun 46, ordonansi Belanda itu diminta perguruan tinggi memperhatikan mahasiswa, tapi tekanannya itu adalah kepada pembangunan disiplin. Ya. Nah, pada undang-undang tahun 50, ini undang-undang pendidikan yang pertama, di situ tidak ada ya secara umum mengenai pendidikan. Tujuan dari pendidikan itu adalah untuk menghasilkan manusia-manusia yang bersusila, sederhana saja, ya, tidak macam-macam. Ya, kemudian pada periode berikutnya tahun 61 itu undang-undang pendidikan tinggi yang pertama ada tujuannya itu, dan yang terpenting di sini dikatakan bahwa lulusan perguruan tinggi itu adalah calon-calon pemimpin. Ya, jadi mahasiswa itu hendaknya menyadari bahwa nanti kalau sudah lulus itu akan menjadi pemimpin untuk bangsanya. Ya, jadi kemudian seterusnya lah. Kemudian pada periode 80-90, yang penting di sini adalah bahwa setelah tahun 77-78 ada surat keputusan Panglima Pangkop Kamtib pada waktu itu yang membekukan Dewan Mahasiswa. Ya. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya dengan pembekuan itu maka ada NKK, normalisasi kehidupan kampus. Pada waktu itu penalaran sangat ditekankan, dan pada waktu itu ditekankan pembentukan himpunan-himpunan profesi, walaupun IPB sebelumnya juga sudah punya begitu. Dan ini berdampak pada organisasi mahasiswa, dan setelah Dewan Mahasiswa itu dibubarkan, yang boleh ada itu adalah organisasi mahasiswa di tingkat fakultas dan jurusan atau departemen. Jadi ibaratnya kalau suatu provinsi panglimanya tidak ada, yang ada hanya korem-korem saja dan rem, tapi panglima tidak ada, karena di panglima itulah terletak kekuatan untuk bergerak. Ya. Kemudian setelah itu dibolehkan terbentuk Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Ya. Kemudian setelah berjalan Senat Mahasiswa itu, pada waktu itu organisasi mahasiswa dianggap sebagai pendukung tercapainya tujuan pendidikan. Tapi pada periode berikutnya kemahasiswaan itu adalah bagian integral dari pendidikan. Ya. Nah, jadi karena itu kalau kita dilihat di pusat, tadinya ada Direktorat Kemahasiswaan, kemudian menjadi Belmawa, Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Dan di situ juga bertepatan juga dengan otonomi perguruan tinggi, otonomi IPB, maka terbentuk Direktorat Kemahasiswaan. Dan Direktorat Kemahasiswaan ini sudah pengaruh globalisasi juga sudah tinggi, sehingga program-program di dalam Direktorat Kemahasiswaan mengacu juga kepada pedoman yang dikeluarkan oleh UNESCO. Terakhir, ya, kehidupan kemahasiswaan ini
Next. Jadi kita mulai dari UI, dan di UI ini tadinya dibentuk ada senat-senat saja, kemudian ada federasi. Dewan mahasiswanya itu merupakan federasi dari senat mahasiswa. Di Bandung juga ada, karena IPB bagian dari UI, tapi kemudian rektornya mengatakan ini dualisme, coba disatukan. Maka terbentuk Dewan Mahasiswa UI, dan yang pertama kali menjadi ketua dewannya adalah Pak Emil Salim. Ya. Dan tolong nanti dibaca apa pesan kepada mahasiswa yang saya kira sampai sekarang pun juga masih berlaku, bahwa di atas segalanya itu ya, jadi belajar berorganisasi, belajar menjadi pemimpin, tahu proses demokratisasi, dan semuanya itu adalah untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Sampai sekarang pun itu masih berlaku. Next please. Jadi ada prinsip-prinsip di dalam kekeluargaannya. Kemudian karena Fakultas Pertanian dan FKH adalah bagian dari UI, maka organisasi kemahasiswaan yang pertama itu adalah di Fakultas Pertanian dan UI. Bahkan yang membentuk Senat Fakultas Pertanian itu adalah organisasi-organisasi ekstra. Jadi MMB, HMI, MMB motornya, HMI dan sebagainya. Kalau FKH, karena FKH sudah lebih mapan, berasal dari sekolah kedokteran hewan itu, ya. Jadi mereka juga sudah punya senat. Next please. Ya, next please. Nah, tahun 63 ini terbentuk Dewan Mahasiswa yang terdiri dari Senat Fakultas Pertanian dan Senat Kedokteran Hewan. Ya, jadi mereka membentuk ini. Ketua Dewan yang pertama itu juga masih ada, boleh juga sekali-sekali diundang tuh Pak Alim. Dan pada suatu ketika karena pimpinan UI tidak mau melepas IPB, belum mau melepas IPB, itu sudah September 63, maka Rektor IPB yang pertama Pak Bahtiar Rifai itu mendatangi Ketua Dewan namanya Husni Tamrin, ya, datang ke tempat kosnya, cuman ngomong di jalan aja. Lalu memang wah ini mahasiswa mesti bergerak, ya. Maka Dewan Mahasiswa IPB berunding mendatangi Dewan Mahasiswa UI, ya, alot juga diskusi-diskusinya. Akhirnya DM UI mau melepas DM IPB, dan setelah itu ya pimpinan UI mau melepas IPB. Itu baru tahun 64 terjadinya. Ya, jadi cobalah diperhatikan bagaimana kekuatan mahasiswa, ya. Tapi mahasiswa tentu tidak sembarangan bertindak, dibekali juga dengan hal-hal yang substansi, ya. Kemudian saya tadi sudah membicarakan mengenai pada waktu peristiwa G30S. Next. Jadi saya kira waktunya sudah sangat terbatas, ya. Jadi berbagai peraturan itu mendorong
berdirinya himpunan profesi. Next saja. Next saja. Sudah saya singgung juga tadi. Nah, ini sesudah 7778 saya kira semuanya juga sudah tahu ini. Ya, bagaimana Senat Mahasiswa kemudian setelah pasca reformasi membentuk keluarga mahasiswa dengan BEM-nya. Next. Ya, di sini. Jadi keluarga mahasiswa terdiri dari berbagai, ya, saya kira udah. Next. Saya kira semua sudah tahu. Next. Nah, sebagai penutup, tadi ada list dari tantangan kehidupan kemahasiswaan. Ya, dan saya kira sekarang ini kalau membaca dokumen IPB banyak sekali, termasuk ini tantangan-tantangan ya, dengan merdeka, merdeka belajar, kampus merdeka, kemudian juga dengan disrupsi ya dan sebagainya itu. Nah, tapi hendaknya disadari bahwa tantangan kehidupan kemahasiswaan ini berada dalam tantangan terhadap negara bangsa. Tadi saya lupa bahwa di dalam periode itu gelora mahasiswa, gelora perjuangan ya. Gelora perjuangan ya, berubah menjadi gelora mahasiswa. Pada waktu itu pernah itu ini buku pesta cinta dan doa. Jadi mahasiswa senang-senang saja ya. Kemudian ada gelora politik. Nah, tentu kita bertanya, sekarang ini gelora apa yang perlu dikembangkan? Nah, di sini saya katakan bahwa negara kita ini ya, negara bangsa mendapat tantangan ya, pemecah belahan dan sebagainya. Dan ada 3 faktor selain dari faktor eksternal, geopolitik dan sebagainya. Faktor internalnya itu yang pertama itu adalah belum suksesnya sistem pendidikan membentuk manusia-manusia yang bersusila, bermartabat, berjiwa patriotik, itu belum. Kemudian yang kedua, sistem ketatanegaraan kita, pengelolaan negara yang masih belum sebagaimana yang diharap. Kemudian yang ketiga, ekonomi inklusif kita belum terwujud. Saya kira ketiga kendala ini itu bisa diatasi oleh IPB. Ya. Nah, oleh karena itu gelora yang harus ditimbulkan sekarang ini adalah gelora perjuangan dan gelora persatuan. Ya. Di tengah-tengah gelora politik yang banyak terjadi. Tapi itulah perjuangan dan persatuan, itulah hendaknya yang menggelora di hati mahasiswa. Jadi demikian, maaf kalau waktunya. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus kepada Prof. Syafri Damanuoto. Luar biasa. Saya memperhatikan beberapa baris di depan, di belakang Ibu, dan semua itu seperti terrecall begitu Bapak Ibu pada masanya masing-masing. Karena ternyata setiap masa kemahasiswaan itu punya cerita, punya tantangan masing-masing yang membuat tadi gelora persatuan kita perlu kita tingkatkan lagi. Terima kasih banyak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu di sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada
audience, mohon dibantu panitia. Iya, mungkin boleh yang paling depan ini duluan, kemudian sebelah kanan, dan yang ujung depan sebelah sini. Ya, kita masih punya sedikit waktu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sarli Claudia Algesani, Magister mahasiswa S2 Ilmu Pangan. Saya ingin bertanya kepada Ibu, dari pemaparan yang Ibu jelaskan tadi, ada pertanyaan yang mau saya sampaikan. Apa pengalaman paling mengesankan yang Ibu lihat dari perjalanan 60 kemahasiswaan ini, dan bagaimana itu mencerminkan dan keunikan di mahasiswa IPB University ini? Dan kemudian dengan inovasi dan informatif yang sekarang ini, apa sih inti nilai yang harus kita jaga sebagai mahasiswa IPB University untuk mempersiapkan diri sebagai agent of change untuk masa depan yang lebih baik lagi? Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang paling berkesan Ibu, yang kemudian bisa memberikan motivasi kepada generasi sekarang, itu Ibu. Selanjutnya dari penanya yang kedua sebelah sini tadi ya. Oh baik, satu persatu dulu. Kami silakan Ibu. G30S itu, ya, persis besoknya kami mau berangkat BIMAS. Ya, tahu BIMAS kan? Meski sejarah BIMAS juga. Kalau belum tahu BIMAS, setelah ini kita langsung ke museum ya. Bapak Ibu silahkan. Silahkan Ibu. BIMAS ini salah satu pionir awal ya, action research yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas turun ke lapang dan juga mengembangkan panca usaha tani yang luar biasanya ini kemudian diadopsi dan bisa mengantarkan Indonesia menjadi swasembada pangan tahun 1988. Mangga Ibu. Jadi BIMAS itu adalah legacy IPB, ya, karena teknologi panca usaha itu lahir dari IPB, ya. Dan mahasiswa yang melakukan pilot projectnya di Karawang. Kenapa Karawang? Karena bupatinya pada waktu itu alumni, istrinya juga alumni, ya. Jadi di situ berhasil kemudian mengajak banyak perguruan tinggi sampai kita swasembada pangan pada tahun 83, 20 tahun kemudian. Karena dimulai pada tahun 63, dan saya pada waktu itu ditempatkan di luar Jawa, tapi karena G30S itu seram sekali, itu RPK ya, atau tentara-tentara ya pada waktu itu di Istana Bogor, karena Presiden Soekarno dengan Ibu Hartini itu berdomisili di Bogor. Nah, jadi kita tidak jadi berangkat dan akhirnya telat 1 bulan dan saya ditempatkan di Tangerang. Tangerang pada waktu itu juga masih sawahnya banyak. Kita diberi tanggung jawab 50 hektar dan selama itulah, dan pada waktu itulah saya tadi sudah katakan ditunjukkan lobang-lobang tempat menguburkan korban-korban G30S itu seram sekali. Dan bagaimana kita yang biasa tinggal di kota, tinggal di desa dengan air sumur yang keruh, tidak ada toilet dan sebagainya. Jadi itulah kesan yang sedikit mencekam begitu. Kemudian
Baik. Oh ya, saya ingin juga menggarisbawahi yang dibacakan puisi tadi itu mengenai Qasim. Qasim Arifin, Ya. Ibu. Nah, Qasim itu ke Waimetal. Serang itu dalam rangka membimbing mahasiswa BIMAS. Tapi rasa patriotiknya ya, yang transmigran yang selama 10 tahun dipindahkan ke sana, lalu yang dijanjikan sawah ternyata tidak ada sawah, maka Qasim itulah yang membuat saluran pengairan dengan hanya bermodal sekop dan cangkul, ya. Dan itu kemudian diperbaharui cerita Qasim itu menjadi suatu buku, tapi bukunya itu belum dicetak. Kalau misalnya IPB bisa membeli untuk mahasiswa Pak Alim, ya, itu mungkin akan bisa dicetak karena alumni kita juga yang menulis kembali buku Qasim Arifin ya Bu. Itu kisah inspiratif ya Bu, bagaimana seorang pemuda, seorang mahasiswa bisa kemudian memberdayakan area yang itu, ada di sana. Qasim itu tentu saja juga kita tidak mengharapkan mahasiswa sampai 15 tahun di desa, tapi itu IPB banget lah gitu. Itulah contoh dari IPB. Pengabdian nyata ya Bu ya. Baik, terima kasih. Kita punya satu waktu lagi, sedikit waktu untuk satu penanya tadi yang di sebelah sini, silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin, nama saya Taufik Setkarim dari PWD. Yang ingin saya ketahui dari informasi dari Ibu, pada waktu berdirinya gerakan mahasiswa di IPB sampai detik ini, pada waktu sejarah waktu itu yang sudah dijelaskan oleh Prof, itu kira-kira yang lebih mempengaruhi gerakan dalam kampus itu organisasi eksternal apa saja Ibu, selain yang sudah disebutkan tadi? Kan tadi ada GMKI, kemudian ada HMI, ada PMI yang lebih mendominasi kehidupan internal kampus pada saat itu organisasi mana? Kemudian yang kedua, sejak tahun berapa IPB kemudian adem ayem ketika kita melihat gerakan mahasiswa yang dari berdirinya Universitas Indonesia sampai yang diceritakan pada era reformasi tadi, IPB kemudian mengambil peran penting terhadap kehidupan perpolitikan bangsa di Indonesia. Dan kita melihat pada fenomena hari ini ketika banyak universitas besar seperti UI, kemudian UGM hanya satu tweet atau satu postingan di Instagram kemudian begitu viral di Indonesia, menjadi kritikan pedas terhadap pemerintah. Dan ini di IPB kemudian bukan saya bilang melemah, tetapi belum ada. Ketika satu postingan saja kemudian menjadi kritikan pedas bagi pemerintah. Kira-kira dari hebatnya atau heroiknya gerakan mahasiswa IPB pada saat itu dan kesini lagi, apakah memang formasi gerakannya kita berbeda dari mungkin yang senang berpolitik, kemudian kita geser ke yang lebih ke intelektual gitu Ibu. Kira-kira fasenya itu di tahun berapa? Baik, terima kasih. Ibu. Mohon maaf Ibu. Mas Taufik, ya. Baik. Ada dua pertanyaan Ibu. Yang pertama eksternal, yang kedua sejak kapan gerakan mahasiswa ini seolah mereda begitu Bu? Kemudian karena apa begitu dan bagaimana gitu sebaiknya ke depan? Organisasi ekstra di IPB, ya. Organisasi ekstra itu terbentuk terlebih dahulu sebelum organisasi intra terbentuk. Tadi sudah saya katakan bahwa beberapa organisasi ekstra itu membentuk Senat Fakultas Pertanian dan juga Senat Fakultas Kedokteran Hewan. Ya. Dan dulu itu
kalau masuk organisasi ekstra, kalau intra sudah jelas lah, sudah ada MAPRAM dan sebagainya ya, atau orientasi mahasiswa sekarang. Kalau organisasi ekstra itu juga ada masa perkenalannya, ya. Apalagi MMB, mahasiswa organisasi mahasiswa lokal itu perpeloncoan betul itu, ya. Tapi ikatan kekeluargaannya menjadi sangat tinggi dan mereka bisa bergerak di dalam kampus, ya. Tapi setelah G30S, ya, karena organisasi ekstra itu saling musuhan, berkonflik. Saya sendiri juga ini kalau misalnya ada acara Fakultas Pertanian, kita ada dalam barisan-barisan. Nanti barisan itu dengan sendirinya mengelompok menurut organisasinya, ya, lalu saling mengejak. Ya. Jadi karena itu setelah G30S, organisasi ekstra tidak bisa beraktivitas di dalam kampus. Jadi berkenalan dan sebagainya itu di luar. Saya kira mulai tidak seperti dulu itu adalah karena IPB kita beralih dari sistem 6 tahun, ya, sarjana atau insinyur 6 tahun ke program 4 tahun. Jadi program 4 tahun itu sudah mulai 144 SKS, masa studi paling lama 7 semester, itu agak menghambat, ya, aktivitas mahasiswa. Dan memang juga pada waktu itu dikatakan di dalam rencana induk pengembangan IPB, kegiatan kemahasiswaan akan dipusatkan di dalam kampus. Ya, jadi rencana induk pengembangan IPB itu tahun 71 sampai tahun 79. Ya. Dan di situ sudah dibentuk himpunan-himpunan profesi. Ya. Atau himpunan jurusan, organisasi Profesi, mahasiswa, ya, organisasi profesi mahasiswa, intra kampus. Intra, ya. Jadi saya kira itu, tapi tidak mengurangi juga gelora mahasiswa untuk melihat keadaan ketidakadilan, ketimpangan, ya, itu tetap bergelora di hati mahasiswa, ya. Tapi peraturan-peraturan, karena kalau tidak bisa memenuhi itu, maka mahasiswanya akan di-DO. Ya, saya kira itu barangkali yang menyebabkan agak terhambatnya itu. Baik, terima kasih Ibu. Tadi saya dikontak panitia, kita masih punya waktu, ya. Silakan dari sebelah kanan. Tadi ada yang sudah angkat tangan. Mangga dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Pertanyaan ini tadi muncul sebelum penutup ya Bu, dan sudah sempat disinggung oleh Ibu sebelumnya terkait di zaman sekarang banyak sekali kesempatan-kesempatan yang hadir untuk mahasiswa, mulai dari Merdeka Belajar, MBKM dan sebagainya macamnya yang bisa diakses dengan mudah oleh mahasiswa. Dan itu menurut saya berpengaruh terhadap interest atau ketertarikan mahasiswa untuk mengikuti organisasi yang ada di kampus itu sendiri. Karena banyak kalau diperhatikan mahasiswa menganggap bahwa benefit yang didapat dari mengikuti MBKM itu sendiri lebih banyak ya daripada mengikuti organisasi, sehingga mahasiswa kurang interest dalam mengikuti organisasi yang ada di kampus. Pertanyaannya saya kaitkan dengan peran mahasiswa sebagai agent of change. Terkait itu adalah dan peran mahasiswa sebagai agent of change itu apa sih Bu langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sehingga
peran mahasiswa sebagai agent of change itu tetap berjalan dan produktif dan berdampak positif bagi lingkungan kampus. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ibu, jadi bagaimana memperkuat begitu ya peran mahasiswa sebagai agent of change di era yang saat ini, Bu, dengan berbagai informasi yang mudah di era MBKM ini. Silahkan Ibu. Jadi pertanyaan ini mesti Pak Alim yang jawab. Pak Alim sama Pak Denny. Pak Denny ya. Betul, Ibu. Jadi saya kira dasar dari suatu aktivitas tindakan mahasiswa itu adalah nalar. Ya. Jadi kalau saya melihat ke masa lalu, misalnya pada waktu 78-79 ya, ITB mahasiswa keluar dengan buku putihnya. UI juga keluar dengan satu buku. Tapi saya tidak menemukan dokumen sumbangan dari mahasiswa IPB. Jadi kalau ada melihat sesuatu fenomena yang tidak berkenan di hati, ya, mulai dengan diskusi-diskusi dan knowledge base, ya. Dan itu nanti kalau misalnya tentu kan bisa konsultasi juga. Jadi adanya suatu gerakan itu dimulai dari menangkap fenomena, mendefinisikannya, dan membuat suatu naskah akademik, baru bertindak. Dan itu memang perlu waktu yang sangat cepat. Salah satu perubahan yang saya lihat, kalau pada waktu NKK, BKK, semuanya itu seperti sistem komando ya, kodam dan sebagainya. Dan tentu lama prosesnya kalau seperti yang saya tadi katakan itu, ya. Jadi mesti bergerak cepat dan itu biasanya dimulai dengan small group, baru nanti besar begitu. Dan kalau saya lihat juga di UI itu profesornya sendiri yang datang ke Salemba, ya. Alumninya juga datang pada waktu itu, baik 7778 maupun pada waktu menumbangkan Orde Baru tahun 98. Jadi ada interaksi. Kalau sekarang ini karena dengan peraturan perundangan dari, oleh, dan untuk mahasiswa, kadang-kadang mahasiswa juga merasa sangat independen, ya, tidak merasa perlu lagi berkonsultasi. Saya kira tetap konsultasi dengan senior, dengan dosen, dengan pimpinan itu diperlukan untuk mengkristalisasi aktivitas atau tindakan apa yang akan dilakukan. Pokoknya tidak diorder suatu partai lah. Begitu. Iya, betul sekali ya Ibu ya, harus berbasis pada pengetahuan, knowledge base, karena kekuatannya mahasiswa adalah pada pengetahuan dan penalarannya. Terima kasih banyak Prof. Safrida Manuwoto. Kita sampai di penghujung sesi yang pertama. Sedikit saya menyimpulkan hasil diskusi kita bahwa setiap periode kemahasiswaan ini memiliki cerita, memiliki makna yang bisa kita ambil pembelajarannya. Sebuah quotes begitu ya, Bapak Ibu, ada yang menyampaikan bahwa a man without history is like a tree without root. Jadi sekali lagi jas merah, jangan sekali-sekali lupa pada sejarah bahwa kemahasiswaan IPB selalu memiliki masa kejayaannya masing-masing. Saya akhiri sesi 1, sebelum itu mungkin ada closing statement sedikit dari Ibu. Mangga Ibu.
waktu menulis buku sejarah ini, sejarah kemahasiswaan, itu sulit sekali mendapat dokumen. Jadi kepada pimpinan-pimpinan organisasi mahasiswa, tolong arsipnya itu dikumpulkan, jangan dibawa pulang, ya, sehingga sejarah setiap organisasi itu ada. Kalau bisa tulis sejarah itu sendiri. Betul. Siap Ibu, insya Allah Kepala Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital juga siap nanti Pak memanage data dan informasi yang ada. Sekali lagi saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.